Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam kalender Hijriah, 12 Robiul Awal senantiasa diperingati sebagai lahirnya manusia mulia, sosok teladan sepanjang masa, Nabiullah Muhammad SAW. Momen istimewa ini seolah menjadi refleksi kecintaan kita, umat, kepada Rasulullah SAW, sekaligus harapan agar momen ini tak hanya momen seremoni, namun kita senantiasa berupaya meneladani setiap langkah baginda Rasul. Pada akhirnya tentu kita berharap kelak bisa mendapat syafaat beliau dan biiznillah dengan izin Allah kita bisa menatap wajah baginda Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, bertepatan dengan peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW, hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji bersama bahasan tema Maulid Nabi, memupuk cinta kepada Rasulullah. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Pak Kiai ya? Alhamdulillah, biiznillah. Masya Allah. Tema hari ini sangat spesial. Iya, spesial. Mudah-mudahan ada banyak hal yang kita bisa ambil manfaatnya ya Pak Kiai ya. Terkait bagaimana kita kemudian bisa meneladani sosok mulia ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar bersama dari Pak Kiai ini. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Langsung kita ke bahasan kita terkait Maulid Nabi Muhammad SAW. Pak Kiai, kenapa kemudian momentum ini harus kita ingat bersama, harus menjadi sebuah refleksi dan tidak hanya sekedar seremoni saja. Apa hakikatnya kita memperingati Maulid Nabi? Tafadhol. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Hasan al-Basri, salah seorang tokoh tabi'in yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Man arafa rabbahu ahabbah. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia akan mencintai Tuhannya. Wa man ahabba rabbahu ahabba ma yuhibbuh. Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka dia akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Nah, yang dimaksud dari perkataan Hasan al-Basri ini adalah Rasulullah. Jadi kecintaan kepada Rasulullah itu refleksi dari kecintaan kepada Allah. Jadi dia tidak bisa orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad itu langsung mencintainya, nggak bisa. Karena banyak orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad tapi mau membunuhnya. Karena tidak akan bisa dilahirkan kecintaan yang utuh yang sebenarnya kecuali mencintai yang lebih tinggi dulu. Begitu juga ketika kita, bagaimana kita bisa mencintai para alim ulama, cintai saja nabinya. Maka dengan mencintai nabi, maka otomatis akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh nabi. Yang dikatakan warasatul anbiya, ya, para pewaris nabi kita Muhammad SAW. Nah, betapa pentingnya kalau kita ingin memahami ini, karena kecintaan yang diekspresikan itu bagian dari sebuah luafan ma'rifah. Jadi orang kalau mengetahui sesuatu, dia susah menahan bibirnya untuk memberitahukan kepada orang. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Itu adalah latar belakang dari ma'rifah. Maka dia ingin mengatakan itu. Karena apa? Meluap-luap dalam tubuhnya sehingga dia tidak mungkin seperti dam air yang terlalu banyak, betapapun kokohnya akan bedah itu tadi. Nah orang yang ma'rifah, yang lahir kecintaan itu, maka dia otomatis akan menyatakannya, akan membuktikannya. Jadi kalau mau dibilang bahwa cinta itu, kalau bentuk format yang kita kenal dengan peringatan Maulid Nabi atau lain sebagainya dengan nama istilah macam-macam, itu hanya bagian. Hanya salah satu bentuk. Ya, sehingga jangan dimasalahkan bentuknya seperti apa. Karena cinta itu tergantung cara orang mengekspresikannya. Sepanjang kecintaannya itu murni dari
pemahaman dia kepada Tuhannya yang memerintahkannya itu, maka tidak dilarang. Kan sebenarnya itu bagian dari perintah Nabi itu, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilang sama pengikutmu, bila kau mencintai Allah, ikuti aku. Kau bilang gitu sama dia. Maknanya tidak bisa orang yang mencintai Nabi Muhammad mencintai Allah, nggak bisa. Tapi kalau orang itu mencintai Allah, maka dia bisa mencintai orang yang dicintai oleh Allah, otomatis. Masya Allah ya. Nah, kalau bicara sosok Nabi Muhammad SAW, Pak Kiai, kita merimain ya, apa yang kita bisa teladani ya dalam waktu yang singkat mungkin Pak Kiai. Yang perlu, memang beliau itu sudah ya namanya manusia sempurna ya, maksudnya teladan gitu ya. Luar dalamnya kita bisa teladani. Poin-poin apa saja yang kira-kira saat ini sangat relevan ya untuk kita teladani bersama? Iya. Informasi Qur'ani mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah menginformasikan bahwa Nabi Muhammad itu akhlaknya tinggi. Dia bisa membangun sebuah peradaban itu dengan pendekatan akhlak, bukan dengan kekuatan fisik, betul. bukan dengan power, tapi dengan akhlak. Bahkan kekuatan akhlaknya Nabi itu bukan cuma diakui oleh istri, anak, dan sahabatnya. Musuhnya pun mengakui keunggulannya itu tadi. Nah, kalau ditanya yang esensial ya ini. Kalau kita ingin menjadi pengikut Nabi yang baik, kita ingin berdakwah yang bagus, maka sebenarnya dalam semua aspek dakwah, ipolexos budhankam nas gitu ya, ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, bila diberi bobot dengan akhlakul karimah, maka dia menjadi sebuah dakwah yang menawan. Betul. Ya, kan sekarang ini yang mahal itu akhlak. Ya, jadi semakin tinggi pendidikan, tetapi akhlaknya semakin rendah. Semakin hartanya banyak, semakin pelit orang ya mengeluarkannya sebagai kewajibannya itu tadi. Jadi ada sebuah perbedaan yang ekstrim antara kutub selatan dengan kutub utara, dan itu sebenarnya kutub saja yang mestinya seperti itu, tetapi kita kadang-kadang seperti itu. Masya Allah. Terbalik ya. Terbalik. Pak Kiai, kita harus jeda dulu, tapi kita juga nanti ingin membahas ya bagaimana cintanya Rasul ini sama umatnya. Oke. Ini luar biasa, ada banyak riwayat juga yang membuat kita harusnya tersentuh ya, dan harus belajar mulai sekarang kita teladani. Jangan sampai kita hanya di mulut saja begitu loh, mengaku cinta Rasul, tapi mungkin kita masih perlu banyak PR untuk bisa meneladani Rasul. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mencintai Rasulullah Tanpa Syarat. Pak Kiai, seperti biasa sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita akan simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel, mahasiswa dari Jakarta. Saya penonton setia Gapai Kemuliaan CNN Indonesia TV. Izin bertanya, Pak Kiai, bagaimana cara mengimplementasikan cinta kepada Rasul tanpa batas pada zaman sekarang, khususnya generasi milenial seperti saya? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Mas Daniel di Jakarta, Pak Kiai, bagaimana ya bisa mengimplementasikan rasa cinta tanpa syarat, tanpa batas kepada Rasulullah, apalagi khususnya untuk generasi milenial atau generasi Gen Z yang saat ini ada, Pak Kiai? Iya, baik, terima kasih. Para pemirsa, kalau kita berbicara hukum, maka ada bahasa hukum, maka mesti kita cari dalil-dalilnya. Karena tidak boleh beribadah tanpa ada dalilnya.
ketika kita berbicara tentang teologi, berbicara tentang ketuhanan, maka kita mana prinsip-prinsip ya hak-hak yang sangat urgen di dalam pemahaman keislaman itu. Kita nggak boleh keluar dari itu. Tapi kalau bicara tentang cinta, maka jangan ngomong dalil. Ya, ketika berbicara cinta, mau mengartikan cinta, dia nggak bisa kok. Cinta itu nggak bisa tumbuh kecuali dari lubuk dan dari sebuah pemahaman. Dari melihat atau mendengar. Nah, oleh karena itu, orang yang mau memberikan sebuah makna kecintaannya itu, maka dia cukup melihat bagaimana sih caranya Rasul bermasyarakat. Rasul dalam kesehariannya itu dia tidak akan pernah meninggalkan segala kewajiban. Mengerjakan segala yang disunnahkan. Dan dia lebih mementingkan orang lain ketimbang dirinya. Maaf kata, makanan yang sudah dia baca basmalah mau dimasukkan ke mulutnya, ada orang meminta, pasti diberikan sama dia. Nah, kalau begini, maka bahasa cinta itu akan menjadi sebuah pembuktian yang menjadi sangat esensial. Sehingga ada seorang laki-laki yang bertanya tentang hari kiamat. Ya Rasulullah, hari kiamat itu kapan gitu? Kemudian Nabi mengatakan, ma'adatta, apa yang sudah kau persiapkan dengan hari kiamat itu? Dia bilang, ma'adtu anissa'a, aku tidak punya persiapan apa-apa. Ya ila anni uhibbullah wa rasulah. Aku cuma punya modalnya cuma satu, aku cinta sama Allah dan aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terkagum dengan jawaban itu dan Rasul mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Kau akan bersama orang yang kau cintai. Itu bahasa cinta. Ya. Tadi tidak lagi ditanya apa yang kau lakukan. Karena memang ekspresi itu akan lahir dengan sendirinya secara alamiah dari sebuah pemahaman dia tentang sosok yang dia cintai. Nah, jadi kalau orang benar-benar cinta kepada Allah, lakukan segala perintah dan larangannya, maka dia akan mencintai Rasulullah secara utuh. Kalau dia cintai Rasulullah, maka dia akan mencintai ya semua orang-orang yang dicintainya. Kalau dia sudah cintai, maka dia cinta kepada kebaikan-kebaikan itu. Itu refleksinya seperti itu. Jadi dengan meneladani atau melakukan sunnahnya misalnya, gitu, itu juga bagian dari cinta kan? Iya, mengekspresikan betul. cinta kan? Iya, betul. Nah kemudian kalau ada pertanyaan Pak Kiai, ini juga sering sebenarnya dalam momentum Maulid Nabi begitu ya. Memperingati Maulid Nabi ini dalilnya apa? Ini yang kemudian sering dibenturkan kan? Antara satu mungkin kelompok dengan kelompok yang lain. Bagaimana kemudian kita menjawab pertanyaan ini? Ya begini, salah satu yang menjadi kegiatan Nabi itu beliau puasa hari Senin dan puasa hari Kamis. Jadi Nabi ditanya, kenapa kau berpuasa di 2 hari ini tadi? Maka dia mengatakan, Isnain yauma wulidtu wa yauma bu'istu. Hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Dan hari aku dibangkitkannya menjadi seorang Rasul. Nabi merayakan kelahirannya itu, ulang tahunnya itu dengan berpuasa. Puasa dipahaminya itu ibadah. Kemudian kita sekarang ini kalau kita lihat di masyarakat ada orang yang mengekspresikannya memotong sapi, memotong ini, kemudian diundang ulama, semua diberi makan, dan lain sebagainya. Apakah itu masuk tidak dalam pengertian ibadah? Membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, memberi makan. Kalau itu masuk dalam pengertian ibadah, maka tidak ada yang perlu dalil lagi karena Nabi merayakannya dengan caranya sendiri. Ibadah tadi ya, Nah, jadi kalau yang kita mau cari itu model yang sama, maka itu pada bidang hukum. Maka harus fotokopi gitu ya. Betul. Tetapi kalau di luar yang menyangkut aspek teologi, aspek hukum, maka enggak perlu kita berlatih mengikut dan karena memang seorang ibu yang satu dengan yang lainnya tidak akan sama ketika dia
memberikan kasih sayang kepada anaknya itu nggak mungkin sama. Jadi kita nggak bisa bilang ibu ini lebih sayang kepada anaknya, ibu ini kurang sayang, nggak bisa begitu. Caranya berbeda-beda. Caranya berbeda-beda. Iya. Sepanjang itu sebuah cinta, maka itu bahasa cinta, bukan bahasa hukum. Dan tidak melanggar syariat tadi ya Pak? Iya, Bentuk kalau ibadah, dia bilang oke. dalil yang mana itu bahasa hukum. Oke. Padahal yang ditanyakan Ekspresinya. bukan, iya, yang ditanyakan bukan masalah hukum. Oke. Jadi mengekspresikan Iya. cinta itu kan banyak macamnya, banyak Iya. caranya. Salah satunya itu. Pak Kiai, kita masuk kepada bagaimana kemudian cintanya Rasul kepada umatnya. Bagaimana kita menggambarkan hal ini? Ini Masya Allah, mudah-mudahan bisa jadi ini ya, pelajaran berharga juga bagi kita. Selalu diingatkan tentang hal ini. Banyak sekali ya. Pertama, Nabi pernah di awal disyariatkannya sholat taraweh itu. Satu hari beliau taraweh di malam pertama, malam kedua, walaupun belum diberi nama taraweh ya. Tetapi karena semakin ada yang ngikut, besok semakin banyak, malam ketiga beliau tidak keluar lagi. Maka sahabat tetap bertahan melakukan ibadah, tapi sampai selesai Ramadan Nabi tidak keluar. Sehingga itu dipertanyakan kenapa tidak bersama lagi. Nabi jawabannya, aku khawatir itu menjadi kewajiban dan memberatkan kalian. Yang kedua, ya, apa yang diceritakan di dalam hadis itu bahwa Nabi pengennya itu berperang terus-menerus. Berperang terus-menerus. Ya, terus-menerus. Sehingga beliau mengatakan, aku pengen itu terbunuh fisabilillah, kemudian aku dihidupkan, terbunuh lagi aku mati fisabilillah. Ya, seperti itu pengen kehidupanku. Kenapa? Tapi aku khawatir nanti umatku menjadi berat kalau seandainya itu menjadi sebuah syariat. Jadi Nabi setiap kali mau melakukan sesuatu yang dia lihat mulia, dia ukur dengan Kemampuan. umatnya. Kacamata Jangan-jangan umatnya. ini nanti memberatkan Memberatkan. umatku. Maka Nabi tidak meneruskannya. Masya Allah. Iya, iya. Nah, bahkan ada yang lebih luar biasa. Ketika Rasulullah mau mengeluarkan, ya, keluar ruh dari tubuhnya itu, maka yang diucapkan bukan nama istrinya, bukan nama anaknya, tapi dia mengatakan ummati, ummati. Nah, ini nanti boleh juga kalau kita mau eksplor apa sih sebenarnya sampai kok Nabi mengatakan umatku, umatku. Nah, ini bisa kita eksplor di segmen berikutnya Pak Kiai. Iya, Kita harus insya jeda Allah. dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan kita masih akan berlanjut setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mencintai Rasulullah Tanpa Syarat. Pak Kiai, kita lanjutkan tadi. Bicara soal bagaimana kemudian rasa cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya ini luar biasa. Tadi disampaikan bahkan ketika beliau mau wafat, yang terlontar dari lisan beliau adalah ummati. Ini bagaimana penggambarannya pada saat itu ya Pak Kiai ya? Subhanallah, ya, luar biasa sebenarnya kalau kita baca, dan ini versinya banyak, artinya hadis maupun para mu'arrikhin yang mencatat peristiwa ini punya sisi-sisi penilaian, ada aspek-aspek tertentu yang menjadi penekanan yang mereka sebutkan. Yang menariknya bahwa hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, hari di mana Nabi mau wafat, itu subuh itu Nabi sudah tidak kuat untuk mengimami sholat subuh. Nah, pada saat itu orang sudah kumpul di masjid, tapi nabinya tidak keluar. Maka mereka sepakat, suruh saja Bilal muadzin Rasul untuk mengetuk barangkali beliau terlelap dan lain sebagainya. Ketika diketuk pintunya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya ahlan nubuwah. Maka putri beliau yang menunggu berhari-hari itu mengatakan, Anna Rasulullah masghulun binafsih.
Rasul sedang sibuk dengan dirinya. Itu kalimat mazghulun binafsi pada waktu itu nggak lazim digunakan. Sehingga tidak, para mu'arikhin mengatakan Bilal lam yafham kalamaha. Bilal nggak ngerti maksud perkataan Sayyidah Fatimah itu. Akhirnya balik ke masjid. Tapi subuhnya mau habis. Karena tambah siang, coba ketuk sekali lagi. Nah, pada ketukan kedua itu Nabi mendengar. Maka bilang kepada Sayyidah Fatimah, suruh masuk Bilal. Maka Rasul mengatakan, ya Bilal, ana masghulun binafsi. Bilal baru paham, masghulun binafsi itu Nabi sakaratul maut. Dalam keadaan sakit keras. Maka beliau mengatakan, mur Abu Bakrin ayyusalliya bin nas. Kau suruh Abu Bakar untuk mengimami sholat subuh. Ana masghulun binafsi. Maka Bilal dengan menangis menaruh kedua tangannya di kepala, dia bilang, di mata liduni ummi. Kenapa dulu aku dilahirkan oleh ibuku? Ini dia bukan menyesal dengan ibunya, tapi lebih baik nggak usah lahir sehingga nggak sanggup melihat Rasulullah seperti itu. Maka bilang kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami, Abu Bakar bergegas. Ketika dia masuk mihrab, mau mengimami, memberikan komando, jatuh dia terkapar. Karena dia tidak sanggup, tidak siap untuk menjadi imam sementara Rasulullah tidak hadir. Karena dia jatuh, dia pingsan, fadajjal muslimuna wa yabkun. Gemuruh suara tangis itu, enggak sholat subuh tapi malah menangis semuanya gitu. Suara itu karena rumah Rasul dekat, dia tanyai, ya Fatimah maddaji. Fatimah, ini suara gemuruh apa? Dajjal muslimuna li faqdika ya Rasulullah. Mereka itu menangis karena ketiadaan engkau. Subhanallah. Maka beliau mengatakan, panggil Ali bin Abi Thalib. Panggil Fadl ibnu Abbas. Kedua orang itu, Fatimah tidak mengerti kenapa dua orang ini dipanggilnya. Ketika orang tua pemuda ini datang, maka Nabi minta dipegang lengannya yang kanan oleh Ali bin Abi Thalib, yang kiri Fadl ibnu Abbas, dipapa ke dalam masjid untuk mengimami sholat subuh karena tidak ada yang bisa sholat subuh. Pada waktu itu Rasulullah sholatnya itu ringan sekali. Tidak panjang beliau lakukan karena kondisinya. Dan setelah beliau sholat, beliau minta maaf dan dipeluknya satu persatu. Ini mufariqud dunia, sebentar lagi aku akan tinggalkan dunia ini. Semua orang luar biasa. Akhirnya ketika Nabi datang dibaringkan di tempat tidur itu, tidak lama kemudian datang malaikat Jibril. Ya, memberi kabar tentang kondisi yang semacam ini. Dan malaikat Jibril itu tidak mau melihatnya. Sehingga Nabi protes, kenapa kau tidak mau melihat aku? Ya, malaikat Jibril mengatakan, aku nggak tega melihat engkau. Gitu. Tidak lama kemudian minta izin malaikat Israel datang. Nah, ini yang menarik. Ketika Israel datang mau menyambut dulu, maka dia bilang ini. Setelah diizinkan untuk itu. Hal anta zair al hanta qabid. Kau datang mau ziarah atau mau cabut ruh? Ana qabid in azintali. Aku ingin menyambut ruh karena sesuai dengan catatan bila kau mengizinkannya. Wa illa fa'arji, kalau kau tidak mau aku akan kembali lagi. Nah, ketika malaikat Israel dekat itu dia bilang ini. Nanti dulu. Ya Jibril basyirni. Jibril kasih kabar gembira dulu buat aku. Maka Jibril mengatakan, Ana abwabas sama wa abwabal jannah qad futihat kullu. Pintu langit, pintu surga sudah dibuka semua. Faqad tazayyanal hurul ain. Sudah berdandan semua bidadari-bidadari di surga, yantaziru li ruhik. Menanti kedatangan ruh engkau. Beliau mengatakan alhamdulillah. Walakin ya Jibril kaifa ummati. Yang dia minta bukannya tanya bagaimana kemuliaan dia, tapi bagaimana umatku.
Maka Jibril mengatakan, absyir ya Muhammad, kabar gembira buat engkau. La tadkhulul jannah al-umama qablakum. Tidak boleh masuk surga sebelum umat-umat sebelum kalian. Hatta tadkhulu ummatuk, sehingga umatmu nanti dahulu lebih masuk dahulu, baru umat-umat yang kemudian. Maka Rasulullah mengatakan, alhamdulillah. Beliau senang. Ya. Dan pada waktu itu Nabi mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Wa may ya'ba ya Rasul. Apakah ada orang yang tidak mau ya Rasul? Beliau mengatakan, faman ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat sama aku, yang cinta kepadaku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Kalau dia tidak mau, tidak taat, sesungguhnya dia yang nggak mau masuk surga. Ketika Israel mau mendekat, maka digeserkannya lagi. Ya Jibril, kaifa ummati? Bagaimana umatku? Nah, padahal di situ ada Sayyidah Aisyah, ada Fatimah di sampingnya, tetapi beliau mengatakan kaifa ummati. Betapa dia tidak ikhlas benar meninggalkan dunia ini sebelum ada jaminan. Pada saat itulah Nabi bersan, alaikum bis sholat. Kalian jangan tinggalkan sholat. Wa ma malakat aimanukum. Tanggung jawab terhadap keluarga kalian. Amanah yang diberikan kepada kalian, kalian mesti tanggung jawab. Baru pada saat itu Rasulullah berkenan ya melepaskan ruhnya. Setelah Rasulullah yakin benar sudah ada jaminan bagi umatnya. Nah pada saat itu yang dia khawatirkan, kita umatnya. Aduh, ini cerita yang sangat menghanyutkan, tapi Masya Allah ya, dengan sedikit gambaran itu kita tahu betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cinta banget sama kita ya Pak Kiai. Kalau kita masih setengah-setengah tuh rasanya malu gitu ya. Iya. Allah. Pak Kiai terakhir, sebenarnya kalau kita berusaha setidaknya semampu kita untuk meneladani baginda Rasul, apa yang akan kita dapatkan kelak, Pak Kiai? Iya. Terakhir. Orang yang menjaga wasiat beliau, tidak meninggalkan sholat, menjaga kewajiban yang menjadi tanggung jawab dia, maka secara otomatis dia akan mendapatkan syafaat. Karena memang dua itu yang dipesankan. Jangan tinggal sholat, tanggung jawab segala sesuatu yang diberikan amanah kepada kita. Bila itu kita pegang, jadi kalau maknanya kalau sholat kita bagus, maka insya Allah yang lainnya bagus. Kalau kita dikasih istri, keluarga kita amanah, maka yang lainnya pun kita amanah. Masya Allah. Masya Allah. Maunya lanjut ya. Tapi sayang sekali kita sudah sampai di penghujung program Pak Kiai. Masya Allah, ini ceritanya luar biasa, powerful. Mudah-mudahan ini jadi wasilah bagi kita untuk senantiasa meneladani Rasul, dan kelak harapan kita semua seperti yang tadi disampaikan di awal, kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Pak Kiai, terima kasih ilmunya. Sama-sama. Terima kasih, Masya Allah. Ini episode penuh tangis sebenarnya. Masya Allah. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan, semoga tausiah kita kali ini yang sangat spesial ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikan kita lebih cinta kepada Rasulullah, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Akam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.